Halo teman-teman, kita bahas lagi komentar netizen nih ya mengenai eh, video-video gue dan gue bebas untuk orang berkomentar ya, positif ataupun negatif kita tidak akan hapus karena ini negara demokrasi. Oke, ini kembali ke video mengenai virus core stress ya, virus core stress yang menjadi racun mematikan lebih parah daripada COVID-19 ya dan siap untuk menghantam dan menerkam semua orang termasuk Dirjen Pajak yang bisa masuk penjara. Oke. Ini adalah komentar dari orang-orang ya, dari Ibu Elvita. Saya buat faktur error terus, padahal mau penagihan. Nasib lu, ya kata si oknum. Wakanda, Wakanda ya. Iyalah, mau gimana? Nasib lu, gitu ya. Kemudian Ibu Arif, Bapak Arif, terserahlah mau core stress, core stroke, silahkan. Yang penting jangan dipersulit lah. Kita bukan mau korupsi ya, kita mau cari uang, jangan dipersulit. Setuju ya, setuju. Gue setuju ya. Tapi mau gimana? Dia mau bikin lu sulit, lu mau apa? Bisa apa lu? Ya kan? Bapak Ari Kurniawan, no comment. Sudah saatnya harus, oh tadi no comment ya. Yang kedua, sudah saatnya harus diganti ya Pak Dirjen. Bebas katanya. Yang ketiga, siapa yang mau digantikan? Bisa Pak Roy maksudnya ya. Bisa Pak Rinto atau Ko Awan. Yang penting ngerti pajak ya. Bisa kasih edukasi, nggak otoriter dan mempermudah administrasi perpajakan. Realitas idealis bermoral. Luar biasa. Ini Pak Roy cocok nih ya. Luar biasa. Kita nantikan hasil undian di DPR nanti ya. Oke. Nah, Bapak Steve Low, gue coba berfaktur pajak jam 11 malam, muter-muter nggak bisa. Gue curiga satu WP cuma dijatah 20 lembar faktur pajak manual per harinya. Lewat batas di-cut atau dipersulit. Gue juga bingung ya. Kenapa ya? Gue juga bingung. Gitu loh. Gue juga bingung. Kenapa ya? Apa kerugian DJP apabila WP membuat banyak faktur pajak? Apa coba kerugiannya? Bingung ya. Kenapa masih di batas-batas tadi? Bingung kita. Bapak Ibu Bunga Anggraini yang berhasil pakai ini core stress nggak sampai 10%. Mana ada yang malah nyinyir karena saya gagal terus. Udah ini kortes busuk sesama pegawai malah nyinyir. Bos mulai kesal tagihan lagi mandek ya. Mending balikin kayak sebelumnya toh. E-faktur aja baru update 2024 pertengahan. Setuju ya? Kesel banget. Makin lama malah makin busuk yang katanya sudah perbaikan. Bayangin buat sertel aja pakai 3 foto dan harus tunggu pengajuan disetujui KPP. Siap kaya mau pinjam duit. Apa sih? Bapak Mom Kids Love. Cortex ini nggak hanya mengacaukan bisnis karena faktur pajak juga jadi telat ya semua karena aplikasinya. Bagian pajak makin numpuk kerjaannya. Internal PT juga jadi kacau pembukuannya karena telatnya faktur pajak otomatis bagian akunting, kolektor dan lain-lain jadi kacau karena terlalu lemot ya. Cetak faktur pajak dan mendistribusikan ke pembeli. Setuju ya? Bener ya? Kacau ini kalau ada kerugian material, gugat saja perdata ya ke pengadilan. Gitu. Jokowi aja bisa digugat kok, kenapa Pak Dirjen nggak bisa? Gitu kan? Oke. Kemudian Bapak Agus, saya harap ada penyegaran di DJP sebagai pertimbangan untuk menggantikan Pak Dirjen sekarang yaitu Pak Penny. Pak Penny sudah pensiun Pak ya, sudah pensiun nggak bisa dia, sudah pensiun. Bapak Surya Halim, cost stress bikin darting ya, darah tinggi maksudnya ya. Bapak Surjana Halim, modalnya sabar-sabar ini ujian. Saya proses registrasi saja harus berulang-ulang dan berhari-hari. Mampus ya. Saya sedang pemulihan dari stroke. Semoga tidak kambuh lagi karena cold stress. Pak, udah Pak. Bapak berhenti aja Pak. Nggak usah ngurusin cold stress ini ya. Nanti stroke-nya malah kambuh. Kalau stroke kambuh siapa yang mau bayarin Pak? Jadi nggak usah Pak ya. Hentikan Pak pekerjaan cold stress ini Pak ya. Ayo KPK, berani nggak audit Cortex ya? Memang harus berani, memang tugasnya KPK ya. Memang tugasnya KPK. Pertanyaannya berani apa enggak gitu kan? Memang tugasnya KPK, bukan tugasnya kita-kita ya. Kita bayar gaji pegawai KPK untuk kerja gitu loh, bukan buat eh press release doang. Mau komen takut dosa, saya bantu doa saja ya. Semoga rekan-rekan pegiat pajak pada sehat dan diberi kekuatan selama proses core stress ini. Ya, semoga kuat ya. Bapak Agus, tunda core stress katanya. SMI juga minta dipecat gitu ya. Wajib sekalian mundur bukan hanya Pak Dirjen. Dirjen pajaknya Kim Jong Un. Woi, buset. Boleh nih, boleh panggil Kim Jong Un ya. Silakan dipanggil. Ibu Jen, semakin jelas pajak dinaikin untuk proyek sampah ini ya. Memang kacau sesampah itu ya. Bapak Bernard,
Setuju, Cortez terus mematikan. Setuju, bereskan secara transparan. Tiga, saya usul penggantinya Pak Awan. Wih, luar biasa ya. Saya tidak akan bisa jadi pejabatnya. Ibu Christine, dunia pajak saat ini seperti kebakaran di LA ya. Dunia usaha puyeng. Memang puyeng ya, tidak bisa diselamatkan ini ya. Tinggal dicari siapa korbannya, siapa yang mau pasang badan. Saya buat faktur 8 biji pas di menu pas mau upload dari Jumat tanggal 17. Berhasil approve di tanggal 20 Januari. Laptop 3 hari nggak di off gara-gara cost stress. Mampus, mampusnya. Kasihan bener nih para rakyat jelata kita ini ya. Bapak Blues, ngapain dia diganti? Udah kepalang tanggung dosa-dosa dan karma dia yang dia tanam. Biarin aja berbunga. Waduh, mau berbunga seperti apa? Ibu Sian, setuju banget ini virus mematikan dunia usaha ya. Kacau balau bikin faktur muter satu doang. Loh, sampai 1 jam. Satu doang loh ya. Ya ampun, tolonglah beresin dong Ibu Sumulyani terhormat. Percuma lu minta ampun, Sumulyani lagi jalan-jalan, lagi muter-muter cari cuan di negara Konoha maksudnya ya. Kalau Sumulyani yang benar mah nggak begitu. Bapak Serena, Serena, Anda yang cocok untuk menjabat jadi pengganti Dirjen Pajak di Konoha, karena saya presidennya. Ho, ho, ho. Malah jadi Menkeu-nya aja sekalian. Waduh, waduh, waduh. Bapak Kompresor, penggantinya Bro Timothy Ronald, Father Crypto Indonesia. Wih, luar biasa ya, Bapak Father Crypto. Bapak Kaliko, korupsi nih. Gue bikin faktur pajak PK sebiji aja loadingnya lama. Sekalinya udah keisi, pas di save error mulu. Pas di list faktur pajak PK, hilang. Udah kayak gosok ale-ale aja ya. Lebih gila dari judi ya. Kalau kita menjudi itu masih mungkin menang, masih mungkin berhasil. Kalau Cortex udah ditungguin berhari-hari, begitu hasil jadi save invalid, gagal batal, kacau. Bapak O12 aja. Di Cortex ada impersonate, impersonate. Bapak mau makan kornet. Bapak Justinus. Setuju yang pertama. Yang kedua, sudah saatnya. Mau kapan lagi? Yang ketiga, Ko Awan. Waduh. Bapak Teja, setuju. Usut tuntas anggaran kota 1,2 T ya. Yang ketiga susah. Konoha udah mafia semua. BTP, kata Pak BTP. Ibu DTJ ya. Mulyani bertanggung jawab. Kasus Alun berlanjut ya. Kasus Alun mah kasihan ya. Bapak Simelekete. Cortes ambiar amburadul. Ini fakta sudah sejak kemarin saya coba buat satu pajak keluaran. Awalnya input data bisa tapi begitu mau diupload langsung deh muter-muter terus. Nggak hanya hitungan menit tapi berjam-jam. Bahkan ganti hari nggak berhasil. Akhirnya ulang lagi dari awal input data-data lagi. Kemudian upload begitu lagi muter-muter terus sampai mumet katanya. Emang emang segila itu sih. Emang sekacau itu sih teman-teman ya. Server Cortex-nya lagi soak kan. Mau alat faktur juga masukkan kata sandi keterangannya error. Memang kacau. Ibu Sri Mul sudah bisu sekarang. Dulu tuli, sekarang bisu. Aduh, kata siapa ini? Bisu tuli disingkat apa? Ayo, bisul. Coba lihat dia punya bisul kagak di badannya. Wah itu, jangan gitu dong. Bapak Sugi, Cortex ya, corruption every tax. Wah, buset. Ini warga negara loh ini yang komen begini. Bapak Jowas, negeri Konoha itu memang aneh-aneh ya. Memang aneh ya. Sesuatu yang nggak lu pikirkan bisa terjadi di Konoha, teman-teman ya. Kembali saja pakai DJP online biar wajib pajak bisa melaporkan pajaknya. Setuju gue. Tapi kenapa dia membuka e-faktur hanya untuk orang-orang tertentu? Kan bingung kan aneh ya. Bapak Saifuk Suro. Program Koltex diduga dikorupsi. Lah, tarif pajak dinaikin. Nah, pajak ini sebenarnya dari rakyat untuk rakyat atau untuk ramai-ramai dikorupsi. Ya lu jawab sendiri lah Pak ya. Lanjut, ada lagi nih video yang lain nih. IWPI Desa Dijen Pajak mundur, oke? Mari kita lihat bagaimana komentar teman-teman ya. Parah lemotnya Cortex ya. Yang benar Cortex untuk memudahkan pekerjaan, Dijen Pajak dan kawan-kawan bukannya rakyat ya. Buatnya aja pakai web based. Bukannya itu biar mereka gampang narik data. Ya setuju ya, setuju. Ibu Suryazan, gue yakin nih, dulu channel ini adalah pendukung Jokowi. Gua sempat memilih Jokowi 2 kali. Sekarang malah makin-makin produk era kepemimpinannya Jokowi. Gua tidak pernah secara langsung mendukung Jokowi ya, tetapi kok sering mengkritik Jokowi ya. Itulah tugas kita sebagai rakyat. Kita yang bayar pajak, kita bayar dia untuk kerja kan. Kalau dia kerja nggak benar, gua tempeleng dong. Tapi untungnya nggak gua tempeleng, nggak boleh ya. Kita kan nggak boleh main hukum sendiri ya. Kita boleh mengkritik ya, pakai suara, pakai mulut, jangan pakai tangan gitu teman-teman ya. Oke. Bapak Kalista, setuju. Surya Utama mundur saja. Wow.
Bapak Kusvia, kalau gue sebagai pengusaha mau kasih tagihan atau invoice ke customer harus sesimpel mungkin, segampang dia melihat huruf A, B, C, D. Biar apa? Biar cepat dicek, dikonfirmasi benar, terus bayar gitu kan? Ini Pak Dirjen mau nagih duit sama kita. Disuruhnya belajar sendiri, susun sendiri, lapor sendiri, bayar sendiri. Dikira kita sebagai pengusaha ini nggak ada kerjaan selain ngurus pajak seharian. Ya memang begitu. Dikira lu orang tuh bodoh semua gitu ya. Harusnya Sri Mulyani mundur ya. Jangan harap ya, Sri Mulyani sendiri sudah menjauh dari Cortex ya. Coba gua tanya teman-teman, kapan terakhir Sri Mulyani membahas Cortex? Dia sendiri sudah menjauhkan diri dia dari Cortex. Oke, Sri Mulyani aja sudah menjauh dari Cortex karena ini barang bara api. Kalau didekatin bisa meledak, kita bisa kena gitu ya. Jadi bahkan Sri Mulyani pun sudah menjauh dari Cortex. Ibu Bunga Anggriani, parah banget ya yang kena tumbal karyawan dan konsultan pajak. Gila ini masuk aja susah buat sertelnya. Memang sekacau itu ya. Bapak Bernard, untuk sekelas negara, aplikasi Kotek sangat memalukan. Selayaknya DJP 1 mundur sebagai wujud tanggung-jawaban jabatan dan membuka ruang diadakannya penyelidikan pihak berwenang, KPK, Kejaksaan. Semoga katanya. Setuju ya, setuju. Ada yang jawab nih, Kemenkeu dan Jajan Pajak nggak punya malu, maka nggak akan mundur. Ya ini gue setuju juga ya. Kalau dia punya malu mah sudah selesai ya, sudah keluar ya. Bapak Wahyu, setuju banget Menkeu dan Dirjen Pajak harus mundur karena nggak becus dan mengacaukan administrasi perpajakannya dan menstreskan para pembayar pajak. WP dijadikan tumbal dan kelinci percobaannya, kacau balau. Memang sekacau itu ya, memang setumbal itu dan memang sebangke itu sih. Bapak Cuana Aling. Urgent, KPK periksa segera ya. Mudah-mudahan cepat ditangani. Mudah-mudahannya semua KPK bergerak ya. Ini apa nih? Ada YouTube dari Ibu Feni. Coba kita klik YouTube apa nih? Kebocoran data di Indonesia. Jadi modus penipuan terbaru, penjelasan dari kolom penipuan. Oke, silakan teman-teman nonton ya kalau mau ya. Dari Bapak Pep Gap Permain. Oke. Kita klik oke. Ibu Feni, gimana tanggung jawabnya data pajak yang bocor yang berakhir dengan banyak penipuan yang memakan banyak korban? Ya, dia pajak mah nggak peduli ya. Keamanan data tidak terjamin sama sekali, parah. Kemudian urat malunya sudah putus, mana mau mundur, kata Pak Surya. Oke, kita lanjut. Ada lagi nih, video KPK kok bingung ya, mau periksa core stress, tetapi nggak mau proaktif ya, suruh kita yang bikin laporan ya. Ketika kita bikin laporan, dia bilang laporan itu nggak cukup katanya, ya kacau ya. Bapak Areza, Anda nanti makin kencang, andai nanti makin kencang dugaan korupsinya, kebayang nggak sih Bunda bakalan pasang muka sedih seakan mau menangis seperti kasus RAT dan Mario dulu ya. Terus klarifikasi sana sini, ujungnya membangkongkan, pegawai DJP hanya disuruh tidak pamer. Memang kacau sih, memang disuruh nggak pamer doang. Banyolan terhebat di awal tahun ya, mesti tertawa atau stres terserah perspektif masing-masing. Kemudian Bapak Blue Bubu, mana nih hacker-hacker? Biasanya kalau sudah genting begini, hacker pada turun tangan. Ya, kenapa ya hacker nggak mau turun tangan ya? Bapak Effendi, Opung turun tangan, dah tutup nggak mungkin dibahas. Ya makanya, sejak kasus Opung, Sri Mulyani tidak pernah tampil untuk Korstress. Kenapa teman-teman? Coba lu pikir, kenapa? DJP terlalu berat bagi KPK. Wah, masa? Emang gitu? Oke. Bapak Quantum, ternyata core stress diasuransi ke perusahaan Deloitte. Nilai bayar asuransi 110 miliar lebih. Kalau proyek gagal, asuransi cair. Dan 1,3 T masih harus diselesaikan oleh perusahaan developer Qualisoft. Oke. Mempelajari rakyat Indonesia yang nggak akan menggugat atau class action, maka asuransi ini jika cair hanya menguntungkan siapa? Yang pasti bukan untuk membayar penggugat atau class action rakyat ya. Padahal jelas rakyat bisa class action loh ya, karena in muda masuk violation of civil right. Sebab jika kita bermasalah telat dan lain-lain karena core stress kita bakal didenda loh sesuai peraturan sebelumnya yang masih berlaku. Ibu Jen, semoga Cortex hangus bikin stres se-Indonesia saja raya ya. Ya takut dong, coba dulu program Core Stress di zaman siapa penggagasnya. Takut, ih serem katanya. Oke. Bapak Bebek, orang KPK nggak bayar pajak juga kayaknya. Oh gitu, masa? Bapak Orto, ya takutlah, emang KPK punya nyali katanya. Oh aduh. Kemudian, ini menurut opini saya loh ya, kalau salah ya, maaf. Takutlah, nah dana operasional KPK aja dari sono. Iya, makanya dana operasional KPK kan dari Kemenkeu nih, Kementerian Keuangan. Nah, kalau dia periksa Kemenkeu, dana dia di stop. Kalau di stop, bensin siapa yang bayar nanti?
Gimana coba? Bensinnya mobil KPK siapa mau bayar? Listrik KPK siapa mau bayar? Kalau nggak ada duit buat bayar, ya tutup pintu, pulang kampung semua ya. Bapak Jang Nara, panggil PT Deloitte, bukan data proses kerjanya. Buka data proses kerjanya. Setuju ya? Kita masih buka nih bagaimana Deloitte bekerja. Bagaimana tahapan-tahapan pekerjaan mereka. Kita masih tahu ya. Jangan-jangan nggak ada kertas kerja. Bapak Kristiono, kok untuk dokumen lain yang disamakan dengan faktur pajak di Cortex, jika kita sebagai sisi pembeli, apakah tetap diinput manual sebagai pajak masukan seperti DJP dulu, atau pihak penjual yang input kemudian otomatis tampil di Cortex sehingga pajak masukan? Oke, jika jawabannya ya, jika penjual sudah input, maka otomatis muncul di prepopulated-nya milik pembeli. Jika di pembeli tidak muncul, boleh boleh input di dokumen lainnya. Oke, seperti PIB impor. Oke, kita klik reply. Oke, begitu ya teman-teman. Kemudian takut nanti dana operasional KPK ditahan-tahan. Makanya kalau gue jadi KPK sih gue juga ngeri-ngeri sedap ya teman-teman ya. Kalau gue jadi KPK berani sentuh Sri Mulyani, jangan-jangan gue yang ditendang, jangan gue yang dipecat gitu kan. Nah, tetapi KPK tidak boleh takut sama seorang menteri ya. KPK tidak boleh takut kepada siapapun. KPK harus menegakkan keadilan, harus berani menganalisis, menganalisa, menyelidiki dan menyidik ya siapa saja yang terlibat dalam kasus Korstres ini yang sudah sangat bernuansa bau-bau korupsi gitu ya. Dan kita tidak boleh menuduh sebelum KPK membuat keputusan siapa yang bersalah gitu teman-teman ya. Semua teman-teman tuh sampai jumpa lagi.